Adik-adik, kita akan mengawali ibadah kita dengan doa pembukaan. Doa pembukaan kita hari ini akan dipimpin oleh teman kita, Lakesia. Silakan Lakesia. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada minggu ini. Hari ini nanti akan berbakti dengan teman-teman dan guru sekolah minggu melalui online. Kiranya Tuhan memberi kami kesehatan dan melewati masa pandemi ini dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Tema kita minggu ini berjudul pengharapan di tengah bencana. Adik-adik, kita tahu situasi saat ini yang kita alami sedang kurang baik. Pandemi masih belum teratasi. Aktivitas kita juga masih dibatasi. Belajar dari rumah, kerja dari rumah, bahkan juga beribadah dari rumah. Namun adik-adik, meski kita
mengalami hal tersebut, kita selalu percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik. Kasih-Nya kepada kita tak pernah berkesudahan. Nah, kakak mau ajak kalian untuk membaca ayat pembuka yang diambil dari Mazmur 46 ayat 2. Mazmur 46 ayat 2. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sekali lagi ya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Kita mau imani adik-adik dan yakin bahwa Allah itu betul ada tempat perlindungan, sumber kekuatan kita. Dia adalah penolong kita dan semuanya itu sungguh terbukti. Apa buktinya? Mungkin ada adik-adik yang bertanya begitu ya. Nih kakak kasih buktinya. Buktinya, sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, masih bisa bersukacita, masih bisa main game online bareng dengan teman-teman, meski kita nggak berjumpa dengan mereka. Benar kan? Nah, yuk kakak mau ajak kalian nyanyikan lagu ini, bahwa Tuhan juga. Kita sukacita adik-adik ya, kita nyanyikan lagu ini ya, bahwa Tuhan juga. Gunung Batu. Bahwa Tuhan juga gunung batu, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allah
hadirin, kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh Kak Jakob dengan judul Pengharapan di Tengah Bencana. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan naikkan satu buah pujian. Ku tahu Bapa peliharaku. Adik-adik yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk satu kali kesempatan lagi yang boleh Tuhan berikan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan yang akan kuasai kami, hati kami, pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua bisa memahami dengan baik apa yang kami baca dan kami renungkan bersama dan dapat mengambil maknanya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Sang Firman yang hidup, kami alaskan doa kami ini. Amin. Bacaan Alkitab kita diambil dari kitab 1 Raja-Raja
pasal 17 ayat 1 sampai 6. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Adik-adik, tema kita pada hari ini adalah pengharapan di tengah bencana. Nah, Karut mau tanya dulu sama kalian. Kalau kakak bilang kata bencana, yang ada di pikiran kalian apa? Yuk, kita mau list satu persatu ya. Kalau yang ada air di mana-mana, bahkan airnya bisa sampai menutup atap rumah, apa namanya? Banjir, betul. Nah, kalau yang tiba-tiba, hujan, aduh, nggak bisa diem, aduh, mau jatuh, apa namanya? Betul sekali, namanya gempa bumi. Terus kalau tiba-tiba ada suara menggelegar, terus lavanya turun, laharnya turun, membakar, melenyapkan semua yang ada di sekitarnya. Namanya apa, ayo? Apa? Betul, namanya gunung meletus ya, atau erupsi. Selain bencana-bencana yang sudah kalian sebutkan tadi, ada juga bencana yang belum disebutkan ya. Nanti kita akan tahu bencana yang terjadi pada orang Israel pada waktu itu. Nah, di bacaan Alkitab kita juga terjadi sebuah bencana. Nah, tokoh kita adalah Bapak Elia. Bapak Elia ini adalah seorang nabi di Israel Utara. Dia hidup dalam masa pemerintahan Raja Ahab. Raja Ahab ini punya seorang istri, namanya Ratu, pasti cantik ya. Tapi ternyata kok hatinya nggak secantik mukanya. Nah, Ratu ini namanya Ratu Isabel. Ratu Isabel ini dia ngajak suaminya supaya tidak lagi menyembah kepada Tuhan Allah. Lalu mereka menyembah kepada siapa? Ceritanya mereka itu bikin patung. Nah, patungnya itu disebut Baal. Jadi mereka menyembah pada buatan tangan mereka sendiri. Lucu gak sih? Manusia membuat sesuatu lalu bikinan manusia itu disembah. Nah, itulah orang Israel pada waktu itu. Mereka menyembah yang namanya Baal. Nah, Baal ini merupakan dewa kesuburan. Lalu tidak berhenti di situ. Ternyata raja juga kemudian mengajak semua rakyatnya untuk menyembah patung dewa Baal ini. Jadilah satu negeri itu semuanya menyembah kepada Baal. Nah, tapi ternyata ada juga yang tidak menyembah Baal. Itulah Nabi Elia. Nah, Tuhan sendiri ya, jadi gemes. Ih, ini orang Israel ya. Udah tahu dikasih firman, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan menyembah bagimu patung yang menyerupai apapun. Nah, kan firman Tuhan sudah jelas ya, tidak boleh. Tapi pada kenyataannya mereka kemudian menyembah patung dewa Baal. Nah, inilah yang membuat hati Tuhan jadi geram. Karena itu melalui Nabi Elia, Tuhan berkata, tidak akan turun hujan selama yang dikatakan Nabi Elia. Jadi misalnya Nabi Elia bilang sekian tahun, maka dalam sekian tahun itu tidak akan turun hujan. Nah, kalau nggak ada hujan yang turun, namanya itu bencana apa? Ada yang tahu?
Ya, betul. Namanya bencana kekeringan. Tapi luar biasanya, ketika rakyat, terutama ratunya Elia, Ratu Isabel marah kepada Nabi Elia, kemudian Tuhan menyelamatkan Nabi Elia. Bagaimana caranya? Seperti yang kita baca bersama tadi di Alkitab. Nabi Elia kemudian disuruh Tuhan pergi ke sebuah sungai. Namanya sungai apa? Sungainya namanya Sungai Kerit. Nah, kata Tuhan, dia bisa minum air sungai itu. Terus gimana dong makannya? Kan di sungai ya nggak ada toko-toko, nggak ada warung-warung, nggak ada mall-mall ya pada zaman itu. Nah, pemeliharaan Tuhan datang melalui seekor burung. Namanya burung gagak. Ya. Nah, burung gagak ini sebenarnya bagi bangsa Israel itu burung yang najis, nggak boleh dipegang. Tapi Tuhan berkarya melalui burung itu dengan mengirimkan makanan berupa roti dan daging kepada Nabi Elia setiap hari. Bayangkan. Kok bisa ya? Sampai kepikiran Tuhan itu. Ya supaya Elia ini tidak dibunuh oleh Isabel karena sudah mengancam mereka dengan mengatakan tidak akan ada turun hujan beberapa saat lamanya. Maka Tuhan Allah kemudian memakai seekor burung, yaitu burung gagak, untuk menyelamatkan nyawa Nabi Elia. Luar biasa ya. Kita lihat bahwa ternyata kekeringan itu berjalan hampir 3,5 tahun lamanya. Kok tahu? Tadi dibacaannya kan nggak ada ya, nggak ada tuh disebutkan 3,5 tahun. Ya, tapi di kitab yang lain, yaitu di kitab Yakobus, dikatakan kekeringan itu ada selama 3,5 tahun. Bayangkan kalau negeri kita ini tidak turun hujan selama 3,5 tahun, apa yang akan terjadi? Nah, Sungai Kerit sendiri pada akhirnya habis airnya. Terus Elia gimana dong? Dia mau minum. Nah, penyertaan Tuhan tidak berhenti di situ. Ketika sungai itu tidak ada airnya lagi yang bisa diminum, maka Tuhan kemudian menyuruh Elia untuk pergi ke rumah seseorang. Nah, siapa itu orangnya? Nanti kita akan ulas di lain kesempatan ya. Nah, yang Karut mau katakan adalah Nabi Elia berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Yang pertama, dia dikejar-kejar oleh Ratu Isabel. Yang kedua, selama 3,5 tahun dia ada di satu tempat yang di tempat lainnya, di sekitarnya itu terjadi kekeringan. Gak gampang loh ya, kalau kalian ada di tempat itu pada waktu itu dan mengalami kekeringan seperti Nabi Elia dan orang-orang Israel pada zaman itu. Tentunya mau minum aja susah, gimana, harus hemat-hemat air dan lain sebagainya. Tapi penyertaan Tuhan itu memberikan pengharapan. Pengharapan kepada siapa? Pengharapan kepada Nabi Elia, bahwa di tengah-tengah bencana Tuhan hadir dan menolong dirinya. Nah, ini harus kita ingat baik-baik ketika kita menghadapi suatu bencana. Entah itu tadi kita bilang apa? Angin ribut kah, gempa bumi kah, badai tofan kah, banjir bandang kah, atau sekarang ini itu adalah COVID-19 yang ada di mana-mana. Maka kita harus belajar dari Nabi Elia. Apa yang bisa kita pelajari dari Nabi Elia? Yang pertama, Nabi Elia itu melaksanakan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dia taat mengatakan firman Tuhan kepada raja dan ratunya beserta seluruh orang Israel pada waktu itu. Seharusnya kalau jadi Nabi Elia, mungkin kita mikir dulu, nanti kalau saya mengatakan hal ini apa saya nggak dimarahin gitulah, minimal dimarahin sama raja. Enggak tuh. Dia tahu akibatnya, dia tahu resikonya. Tetapi firman Tuhan tetap dia beritakan.
Jadi kalian lihat bahwa ketika itu Nabi Elia punya hati yang taat kepada Tuhan. Ketika Tuhan bilang kepada Nabi Elia, pergilah ke Sungai Kerit, maka dia pun pergi ke sana. Tanpa dia tahu nanti kejadiannya kayak apa. Cuma dia tahu bahwa Tuhan akan memelihara, akan ada burung gagak yang datang untuk memberinya makan, yaitu roti dan daging. Nah, kita mau belajar nih ya tentang ketaatan ini dari Nabi Elia. Yang kedua, kita mau belajar tentang bencana. Bencana yang terjadi pada waktu itu adalah bentuk peringatan dari Tuhan kepada bangsa Israel. Peringatan tentang apa? Peringatan supaya orang-orang Israel itu kembali lagi ke Tuhan, kembali menyembah Tuhan. Ya, tidak lagi menyembah patung dewa Baal, tetapi kembali lagi beribadah kepada Tuhan. Ya, jadi bencana yang datang pada waktu itu adalah peringatan. Kayak kalau kita nakal disentil di kita ya, diingetin, kamu jangan nakal nih, dengarkan apa kata mama, dengarkan apa kata papa, dengarkan apa kata ibu guru, bapak guru. Kayak gitulah kira-kira. Jadi Tuhan mau mengingatkan dengan sedikit lebih keras kepada bangsa Israel, karena kamu ini gak nurut sama saya, maka kamu dilanda kekeringan selama 3,5 tahun. Nah, kalian mungkin ingat ya, ada banyak sekali bencana yang pernah melanda Indonesia. Kita bisa sebutkan, ada yang terbaru kemarin itu apa? Betul, badai siklon di NTT. Kemudian ada lagi banjir bandang. Kemudian ada lagi tsunami. Kemudian ada lagi gunung meletus, gempa bumi, dan lain sebagainya. Lalu apa yang bisa kita katakan melalui bencana-bencana ini? Pertama, yang Karut mau bilang, bencana yang terjadi itu Tuhan izinkan terjadi supaya apa? Supaya melalui bencana itu maka kuasa Tuhan dinyatakan. Bahwa ternyata kuasa Tuhan itu melebihi semua bencana-bencana yang ada. Tahtanya tidak tergoyahkan dan kita tetap bisa berpegang kepadanya pada saat bencana itu datang. Jadi yang penting bukan apa jenis bencananya. Karena ulangi ya, bukan apa jenis bencananya. Mau bencana apapun itu bukan masalah. Yang penting adalah ada Tuhan di tengah-tengah bencana itu. Selama kita hidup akan selalu ada bencana yang datang. Akan selalu bencana yang kita dengar. Di sana ada apa, di sana ada apa, di sana ada apa. Semuanya membuat kita takut. Bagaimana kalau saya mengalaminya? Bagaimana kalau keluarga saya terkena dampaknya? Lalu kita ngomong sama Tuhan, Tuhan sih kayak gitu. Tuhan mah nggak sayang sama kita. No, bukan kayak gitu. Yang harus kita rubah adalah sudut pandang kita. Ketika kita berpikir bahwa Tuhan itu berbuat yang tidak baik kepada kita melalui bencana yang datang, itu salah. Yang benar adalah kita harus tetap ingat sama Tuhan bahwa di tengah bencana Tuhan hadir untuk menghangatkan kita, untuk melindungi kita, untuk menolong kita apapun yang terjadi. Jadi kalian lihat, di tengah-tengah bencana selalu ada yang namanya pengharapan. Pengharapan untuk apa? Pengharapan untuk membuat kita semakin teguh di dalam Tuhan. Pengharapan akan apa? Pengharapan akan kehidupan yang lebih baik lagi setelah bencananya selesai. Jadi adik-adik, hari ini Karut mau mengingatkan kalian bahwa kuasa Tuhan itu melebihi semua bencana yang ada. Bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam ketika bencana itu terjadi. Bahwa Tuhan selalu ada. Bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita apapun bencana yang datang melanda kita. Nah, jadi sampai di sini Karut harap semuanya sudah jelas ya, bahwa bencana yang dulu dialami oleh rakyat Israel pada zamannya Raja Ahab itu sama bisa terjadi juga sekarang. Bencana kekeringan, mungkin bertahun-tahun, berbulan-bulan, panasnya luar biasa.
terus kita mulai berpikir, ini jangan-jangan Tuhan menghukum kita. No, tidak bisa disamakan. Yang sama adalah Tuhan yang menolong Elia pada waktu itu dengan Tuhan yang menolong kita pada saat ini, pada saat bencana apapun, adalah Tuhan yang sama. Tuhan yang tidak pernah berubah. Tuhan yang selalu sayang kepada kita. Nah adik-adik, untuk mereview kembali apa yang sudah kita renungkan bersama, Karut punya TTS. TTS-nya tentang Nabi Elia, ya. Ini pengetahuan tentang apa yang tadi sudah Karut jelaskan. Nama-namanya, tempatnya, dan lain sebagainya. Oke? Nah adik-adik, kita akan mengisi crossword ini ya, atau TTS ini ya, teka-teki silang. Yang pertama, makanan apa yang diberikan kepada Elia pada waktu pagi? Ayo, jawabnya apa? Ya, betul. ROTI. 2, menurun. Dari manakah Nabi Elia berasal? Tadi dari mana? Ya, betul, dari Tisbe. Dari Tisbe ya. Sekarang ada huruf E-nya nih. 5, mendatar. Tuhan menyuruh Elia bersembunyi di tepi sungai. Ya, betul. Sungai apa? Sungai Kerit. Sip. Sekarang yang ada I-nya. Yang ada I-nya itu 3, menurun. Makanan apa saja yang diberikan kepada Elia pada waktu sore? Selain roti, Tuhan memberikan apa tadi? Ya, betul. Memberikan daging. Nah, ini yang 4 mendatar. Sudah ada huruf A-nya. Kepada siapa Elia memberitahukan bahwa akan ada kemarau panjang? Kepada raja siapa? Raja Ahab. Sip. Yang terakhir, 6 mendatar. Tuhan mengirimkan makanan untuk Elia melalui burung? Ya, burung gagak. Demikianlah crosswordnya sudah selesai, puji Tuhan. Nah adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Ingat-ingat bahwa Tuhan itu sayang sama kita semua. Walau bencana apapun terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap bisa selalu berharap kepada Tuhan. Bahwa di tengah bencana selalu ada pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita. Adik-adik, sesudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Arut, apa yang dapat kita simpulkan? 1, bahwa bencana atau musibah yang kita alami itu adalah seizin daripada Tuhan. Tuhan izinkan terjadi mungkin untuk menegur kita. Yang kedua, sama seperti Elia yang terdampak oleh bencana yang menimpa bangsa Israel. Tetapi Tuhan tidak lupa padanya. Tuhan tetap memelihara Elia dengan cara memutus burung gagak untuk memberi Elia makan. Ajaib ya adik-adik ya. Burung gagak bisa dipakai sama Tuhan untuk memelihara Elia. Dan kedua, yang ketiga, apa yang kita dapat lakukan di tengah-tengah bencana, yaitu tetap berharap akan pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat untuk anak-anaknya. Dan yang terakhir, Tuhan sanggup, pasti sanggup. Tuhan akan menolong setiap orang yang berharap kepadanya, karena Tuhan menjaga kita. Mari kita respon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 438, apapun juga menimpa. Ya, yang belum tahu lagu ini, kita belajar nyanyikan lagu ini bersama-sama. Apapun juga
tenang atau tegang, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Kita akan nyanyikan bait yang kedua. Dipeliharanya hidupmu. Dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu, dan didengarkannya doamu, Tuhan menjagamu, Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Adik-adik, tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud ungkapan rasa syukur kita. Persembahan ini adik-adik masukkan ke dalam amplop. Nanti adik-adik boleh titipkan ke papa mama yang akan memberikannya ke gereja. Yuk kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Kita doakan persembahan kita doakan untuk syafaat ya. Kita doakan untuk situasi kita saat ini yang masih di tengah-tengah bencana adik-adiknya. Kita doakan bangsa dan negara kita juga. Yuk kita kakak ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Tuhan senantiasa menjaga kami, Tuhan senantiasa menolong kami, Tuhanlah yang selalu memelihara kami. Sebagai ungkapan rasa syukur kami yang sudah memberikan yang terbaik juga Tuhan yang sudah Tuhan berikan. Biarlah melalui persembahan kami pada hari ini, itu boleh digunakan untuk menolong sesama kami. Saat ini Tuhan kami juga mau berdoa untuk pandemi yang masih berlangsung di tengah-tengah kami. Kiranya Tuhan yang selalu menolong menjaga kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan, yang berusaha untuk menolong mereka yang terkena COVID-19. Kiranya Tuhan yang juga menjaga, menolong, memelihara mereka, bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Tuhan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan, untuk rencana vaksinasi untuk semua orang termasuk anak-anak. Kiranya itu semua boleh berjalan dengan lancar. Tuhan yang mau siapkan vaksinnya, dokternya, tenaga kesehatannya, juga mereka yang akan divaksin. Kiranya Tuhan yang akan menjaga, Tuhan yang akan melancarkan segala sesuatunya. Kami juga berdoa Tuhan untuk diri kami, bersyukur untuk tahun pelajaran yang sudah berlalu, yang Tuhan sudah pimpin sertai selama HBL, selama belajar di rumah selama 1 tahun ini. Kami bersyukur Tuhan sudah berjalan dengan baik. Dan jika kami juga sekarang sedang menikmati liburan sekolah, Tuhan yang terus juga jagai dan pelihara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu, untuk pemeliharaan-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik kakak undangan, adik-adik bangkit berdiri, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Berkat Tuhan curahkanlah. Berkat Tuhan curahkanlah dari surga
pengharapan di tengah situasi yang saat ini sedang terjadi. Tetap sukacita, tetap jaga protokol kesehatan. Bye-bye.